Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mulai memahami ya, apa itu katekese. Memang beberapa kali ya pertanyaan-pertanyaan itu bergema di dalam hati kita. Mari kita memahami apa itu katekese. Kata katekese berasal dari kata katekecin ya, atau katecin. Itu kata kerja, dan katekesis kata benda. Jadi katekese itu berasal dari kata katekicin ya, atau katecin kata kerja, dan katekesis kata benda. Jadi digabungan dari kata kerja dan kata benda ya, katecin dan katekesis. Jadi kalau katecin itu kata kerja, misalnya Elohim ya kan, Eloi Eloi. Eloi itu kan Yesus memanggil Bapanya kan, Allah Allah. Kalau Elohim itu kan jamak. Maka sebenarnya orang Yahudi atau umat Yahudi itu sudah tahu bahwa Allah itu ya memiliki ya pribadi-pribadi. Maka disebut Elohim. Ya kan? Kalau Yesus itu memanggil Allah itu Eloi, karena tunggal kan. Eloi Eloi lama sabachthani. Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya itu adalah pernyataan di mana ya Yesus ingin menggambarkan situasi ya kita sering meninggalkan Allah pada masa-masa sangat sulit. Ya. Sebenarnya ingin menyatakan bahwa kealahan Allah itu atau Tuhan Allah itu bekerja pada saat-saat yang sangat sulit. Ya, tetapi ketika Tuhan Allah tidak mendengarkan diri kita, kita sering akhirnya ya mundur. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, jadi jelas kata katekese berasal dari kata katecin, kata kerja, dan katekesis kata benda. Akar katanya adalah kat dan eko. Nah, ya, kat dan eko. Kat artinya keluar. Jadi kat itu artinya keluar ya, ke arah luas, dan eko artinya gema atau gaung. Jadi ya, kat itu artinya keluar ke arah luas, dan eko itu artinya gema, gaung. Nah, jadi kita bisa padu-padankan kata ya. Jadi di situ. Gema dapat terjadi jika ada suara yang penuh dengan keyakinan, dan gema tidak pernah berhenti pada satu arah. Maka katekese itu ya artinya kalau secara prinsipnya ya itu suatu gema yang diperdengarkan atau disampaikan ke arah luas, keluar, bergema. Gema dapat terjadi jika ada suara yang penuh dengan keyakinan, seperti sekarang saya berada di ruangan bergema. Tadi ya, tadi kan bergema juga suara itu ya. Nah, maka katekese juga harus dilakukan dengan penuh keyakinan dan tidak pernah berhenti pada satu arah. Jadi kalau bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, berhenti berarti kita mundur. Diam dan mundur adalah pengkhianatan bagi ya kan gereja dan negara. Itu ada suatu pernyataan statement. Jadi kalau kita diam dan mundur, tidak hadir, tidak datang, itu berarti kita sudah mengkhianati gereja dan negara. Ya, berikanlah apa yang menjadi hak kaisar, dan berikanlah apa yang menjadi hak Allah. Nah, kita bisa lihat penggunaan katekese dalam kitab suci. Dalam kitab suci juga terdapat kata katekese, terutama pada Lukas 1 ayat 4 ya. Ya, Lukas 1 ayat 4. Kemudian Kisah Para Rasul 18 ayat 25 ya. Kemudian Kisah Para Rasul 21 ayat 21. Kemudian Roma 2 ayat 18, 1 Korintus 14 ayat 19, dan Galatia 6 ayat 6. Coba kita buka Lukas 1 ayat 4 ya, di mana kata katekese itu bekerja ya. Kita bisa buka kitab suci kita. Mungkin ada yang di situ kan banyak kitab suci ya. Mungkin masing-masing memegang kitab suci. Kalau tidak pernah membuka kitab suci, bagaimana kita mengenal Allah? Hanya mendengar ya kan. Silakan kitab sucinya kan mungkin bisa diambil dulu di lemari samping perpustakaan itu, dan kita buka ya. Jadi Lukas bab 1 atau Lukas 1 ayat 4 ya.
Nah, Lukas 1 ayat 4, silakan membuka kitab sucinya supaya memahami, ya. Nah, di situ, ya, di Lukas 1 ayat 4, ya, bisa kita membaca di dalam hati, dijelaskan bahwa atau disampaikan supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh-sungguh benar. Nah, itu arti katekese yang disampaikan oleh Lukas. Ya, jadi katekese itu adalah supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jelas ya? Itu menurut kitab suci arti katekese. Nah, selanjutnya kita bisa buka lagi arti dari katekese di Kisah Para Rasul, kisah 18, ya, Kisah Para Rasul 18 ayat 25. Ya. Nah, jadi kita buka Kisah Para Rasul, ya, 18 ayat 25. Ya, bagi yang belum membuka kitab suci, silakan ambil kitab sucinya supaya kita terbiasa membuka kitab suci, ya. Dalam katekese itu wajib membawa kitab suci. Nah, Kisah 18 atau Kisah Para Rasul 18 ayat 25, ya. Jadi jelas di situ, ya. Bisa dibaca di dalam hati. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, ini juga arti katekese, ya. Jadi arti katekese menurut Kisah Para Rasul 18 ayat 25 adalah ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ya, itu arti katekese menurut Kisah Para Rasul 18 ayat 25. Selanjutnya, ya, dalam kitab suci juga, ya, Kisah Para Rasul 21 ayat 21. Nah, Kis 21 ya. Bisa kita buka lagi, ya, 21. Kisah Para Rasul 21 ayat 21, ya. Nah, supaya banyak kekayaan ayat-ayat tentang apa itu katekese, ya, mungkin banyak yang baru belajar, ya. Dan bagi yang belum membuka kitab suci, silakan. Kalau tidak mau membuka kitab suci, sampai kapanpun kita akan tidak berkembang, karena iman dan pengetahuan iman itu harus berkembang. Nah, Kisah Para Rasul 21 ayat 21, ya. Silakan membaca di dalam hati. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Nah, itu juga, ya, pengertian kitab suci. Ada kata kuncinya, yaitu mengajar, ya. Jadi mengajar, ya. Jadi silakan bagi yang masih santai-santai belum membuka kitab suci, ya, bukalah kitab sucinya, ya. Berikutnya Roma 2 ayat 18, ya. Ini ada beberapa ayat tentang katekese, ya. Kita lanjut ke Roma, silakan dibuka, ya. Roma 2 ayat 18. Supaya kekayaan ayatnya itu semakin banyak, ya. Jadi harta kita itu dikayakan oleh Yesus Kristus melalui firman-Nya. Nah, sekarang Roma 2 ayat 18. Nah, Roma 2 ayat 18, ya, silakan disimpan di dalam hati, dibaca di dalam hati, ya. Dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, itu. Jadi ada kata kunci, ajar, mengajar, diajar, ya. Nah, itu. Selanjutnya, ya, tentang katekese ini berarti udah paham, ya. Mengajar, diajar, ya. Kata kuncinya ajar, ya. Allah akan mengajar dan menghajar. Kalau sudah diajar lalu tidak mau dengar, akan mendapatkan, ya kan, ganjaran, ya kan, dihajar, ya kan.
Nah, berikutnya 1 Korintus 14 ayat 19. Ya, silakan disimpan dulu ayatnya ya, supaya nanti kalau ada yang bertanya ya. 1 Korintus 14 ayat 19 ya. Kita buka 1 Korintus 14 ayat 19 ya. Kalau sudah dapat silakan dibaca, diresapkan di dalam hati. Ya, 1 Korintus 14 ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Nah itu. Jadi apa gunanya berbahasa roh tapi tidak mampu mengajar? Ya lebih bagus 5 kata mengajar orang, mengajar lagi ya, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi katekese itu adalah pengajaran yang bisa dimengerti oleh umat manusia ya. Berikutnya kita buka Galatia 6 ayat 6. Ya lanjut ya ke Galatia 6 ayat 6. Nah itu disimpan lagi ayatnya supaya menjadi pegangan bapak-bapak, saudara-saudara dalam berkatekese atau memberikan pengajaran ya. Galatia 6 ayat 6. Silakan membaca kita di dalam hati. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, jelas. Ada kata pengajaran, mengajar, diajar, dan membagikan kepada banyak orang atau orang-orang. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah katekese di dalam kitab suci.